adik-adik? Kita bicara tentang apa pada kuliah yang lalu? Masih ingat nggak? Ada yang mau menyampaikan? Kita bicara apa, adik? Minggu yang lalu? Halo? Kok nggak ada? Ibu ditinggal ya? Hanya absen saja, terus ditinggal. Panjang dan jarak dua vektor, Ibu. Panjang dan jarak dua vektor. Kita akan melanjutkan ke apa, Dedek? Yang ada di layar ini. Apa? Sudut antara dua vektor ya. Jadi kalau kemarin kita bicara panjang, kemudian jarak, sekarang kita akan membicarakan sudut antara dua vektor ya. Nah, ini pokok bahasanya itu ya, Dedek ya. Nah, ini jadi kita akan mendiskusikan pendefinisian sudut antara dua vektor di R2 dulu. Jadi ini kalau adik-adik ini ya, kalau Anda mempunyai vektor V1, kemudian Anda mempunyai vektor V2, kemudian Anda mempunyai panjang dari V1, ini adalah panjang dari V2, nah, maka nanti kalau menggunakan aturan jajaran genjang, adik-adik itu nanti akan mendapatkan bahwa sisi di depan sudut antara dua vektor tersebut itu adalah vektor V1, V2. Nah, kemudian kalau panjangnya V1 dikurang, maka panjangnya V1, V2 Anda sudah bisa menghitungnya ya. Anda sudah bisa menghitungnya. Jadi, sekarang kita concernnya adalah bagaimana menghitung ini. Bagaimana menghitung sudut antara dua vektor tersebut ya. Menghitung sudut antara dua vektor tersebut. Nah, ini mari kita lihat ya, Dedek ya. Jadi di sini ini perhitungannya menggunakan aljabar biasa ya. Jadi ini kalau Anda mempunyai V1-nya ini adalah X1Y1, V2-nya adalah X2Y2, maka V1 dikurangi V2, panjang dari V1 V2 dikuadratkan itu akan sama dengan apa, Dedek? Akan sama dengan apa? Panjang dari apa? Panjang dari vektor V1 min V2 itu adalah vektor V1 min V2 itu adalah apa, Dedek? Ya, panjang dari apa, Dedek? Kalau V1-nya ini, V2-nya ini, maka V1 min V2 apa? Halo? Jangan ditinggal tidur lagi ya. Ya, X1 min X2, kemudian apa? Ini apa? Y1 min Y2, gitu ya. Sehingga nanti kalau ini panjangnya dikuadratkan, itu nilainya adalah ini ya, ini. X1 min X2 kuadrat, Y1 min Y2 kuadrat. Nah, ini digunakan aljabar biasa, Anda akan mendapatkan apa? Nanti ini adalah X1 kuadrat dengan X2 kuadrat, Anda kumpulkan jadi satu di sini. Kemudian Y1 kuadrat ditambah dengan Y2 kuadrat, kumpulkan di sini. Nanti yang 2X1, X2 ini dikurangi 2Y1, Y2 juga dikumpulkan di sini ya, dikumpulkan di sini. Sehingga Anda akan mendapatkan ini, ya, ini, dan ini itu ya, ini, dikurangi 2 kali ini. Sementara ini itu ya, X1 ditambah X2 kuadrat, X1 kuadrat ditambah Y1 kuadrat adalah kuadrat dari panjang V1 dan X2 kuadrat tambah Y2 adalah panjang, adalah apa? Kuadrat dari panjang V2. Sementara ini itu adalah apa? V1 dot V2 ya, V1 dot V2. Jadi Anda mendapatkan persamaan ini ya, Anda mendapatkan apa?
V1 dikurangi dengan V2 kuadrat, ya, panjangnya ya dikuadratkan itu sama dengan ini, ya Adik ya. Nah ini, kemudian Anda mempunyai ini, coba Adik ya. Jadi dari persamaan di atas itu kita mempunyai rumus kosinus ya Adik ya. Jadi ini kalau Anda menggunakan rumus kosinus, ini Anda memperoleh apa? Kalau dari segitiga ini ya Dede ya. Jadi dari segitiga ini nanti apa? Anda akan mendapatkan rumus kosinusnya itu adalah apa Dede? Masih ingat tidak? Rumus kosinusnya ya, panjang dari V1 dikalikan dengan panjang dari V2, itu kosinus theta itu akan sama dengan V1 dot V2. Sebagai kemudian Anda akan mendapatkan apa Dede? Anda akan mendapatkan bahwa kan kita akan konsen dengan sudutnya, maka sudut theta itu harus memenuhi kosinus theta sama dengan V1 dot V2 dibagi panjang V1 dikalikan panjang V2. Tentu saja ini dengan syarat V1-nya tidak sama dengan 0, kalau V2-nya tidak sama dengan apa? 0. Dengan perhitungan yang sama, persamaan 3, ini juga akan berlaku pada R3 ya. Jadi cara menghitung seperti ini itu tidak hanya pada R2 tapi pada R3 juga, sehingga Anda akan mendapatkan bahwa panjang kuadrat dari panjang V1 min V2 itu akan sama dengan ini ya, sama dengan ini, sama caranya, sama dengan perhitungan yang sama Anda mendapatkan ini dengan theta adalah sudut antara V1 dan V2 di R3. Jadi tidak hanya untuk tidak hanya untuk yang R2 saja, tapi untuk yang R3 Anda juga dengan menggunakan algebraic computation Anda akan mendapatkan hal yang sama ya. Jadi Anda akan mendapatkan hal yang sama. Nah, kemudian begini Adik. Jadi kalau Anda sekarang mempunyai 2 vektor di R3 secara analitik ya. Kalau secara geometri kan Anda bayangkan sudah nggak? Anda mempunyai 2 buah vektor di R3, kemudian Anda menghitung panjang sudutnya antar 2 vektor itu kan sulit. Nah sekarang secara analitik menjadi lebih mudah sekali. Jadi kalau Anda mempunyai V1-nya adalah ini, kemudian V2-nya adalah ini, maka Anda akan mempunyai ini ya, rumus ini, sehingga nanti kosinus theta dengan mudah akan bisa dihitung ya. Jadi secara analitik itu akan sangat mudah dibandingkan Anda kalau harus menghitungnya secara geometri. Kalau di R2 mungkin geometri bisa ya, tapi kalau di R3 itu sangat sulit untuk mengekspresikan 2 vektor di R3, kemudian apalagi menghitung sudutnya. Nah, kalau secara analitik Anda tahu koordinatnya, V1 maupun V2, maka pada saat itu Anda akan bisa menghitung sudut antara V1 dan V2. Gitu ya. Nah, kemudian begini Adik. Nah, jadi nanti Adik secara geometri kalau Anda mempunyai 2 buah garis atau katakanlah Anda mempunyai 2 buah vektor, Anda akan bisa mendefinisikan relasi tegak lurus satu dengan yang lain ya. Nah, ini nanti kita juga akan bisa mendefinisikan pengertian saling tegak lurus, yaitu membentuk sudut 90 derajat ya, Adik ya. Jadi di sini 2 vektor V1 dan V2 dikatakan saling tegak lurus jika sudut theta yang dibentuk oleh V1 dan V2 itu sama dengan 90 derajat. Itu sama saja dengan mengatakan kosinus theta-nya itu sama dengan 0. Dengan demikian kita akan mempunyai teorema berikut. Jadi kalau V1 dan V2 saling tegak lurus, maka V1 dot V2 itu hasil kali dalamnya sama dengan apa? 0. Mengapa demikian Adik? Karena kalau pada saat Anda mempunyai cos theta, ya, cos theta itu kan samaan berapa? V1 dot V2 dibagi dengan panjang dari V1 dikalikan dengan panjang dari V2 ya. Nah, maka pada saat ini sama dengan 0, maka Anda akan mendapatkan pembilangnya ini harus sama dengan apa? 0. Ya. Begitu juga pada saat pembilangnya sama dengan 0, Anda akan mendapatkan kosinus theta sama dengan 0. Sehingga teorema ini berlaku jika dan hanya jika. Jadi dari kiri ke kanan berlaku, dari kanan ke kiri berlaku. Ya. Begitu ya, Dede ya.
Jadi adik-adik harus tahu bagaimana kita ini ya membawa dot product itu untuk menghitung sudut antara dua buah vektor. Jadi kalau Anda mempunyai dot produknya dan Anda masing-masing tahu panjangnya, maka nanti sudut antara dua vektor itu akan bisa dihitung menggunakan rumus cosinus theta sama dengan V1 dot V2 dibagi dengan hasil kali panjang masing-masing ya, hasil kali panjang masing-masing. Gitu ya, Dede ya. Nah, maka dengan menggunakan sifat di atas akan dapat ditunjukkan perumuman ya, perumuman dari apa? Perumuman dari rumus Pitagoras. Jadi ini generalisasi dari rumus Pitagoras sebagai berikut ya, Dedek ya. Coba kita lihat. Nah, ini ya. Jadi jika V1 dan V2 saling tegak lurus, maka berlaku. Jadi rumus Pitagorasnya itu ini adalah perumumannya. Kalau rumus Pitagoras kan Anda mempunyai apa, Dedek? Bunyinya bagaimana? Rumus Pitagoras bunyinya apa, Dedek? Jadi kalau Anda mempunyai segitiga siku-siku, ya, ini siku-siku di sini. Kalau ini A ya, ini B, ini C. Ini apa? C kuadrat sama dengan berapa? A kuadrat plus B kuadrat. Nah, ini nanti perumumannya di dalam aljabar linier itu adalah rumus Pitagoras itu nanti bunyinya seperti ini ya. Seperti ini. Jadi kuadrat dari panjang dua buah vektor ya, kuadrat dari panjang dua buah vektor itu sama dengan kuadrat jumlah masing-masing kuadratnya. Gimana Dedek kalau ini Anda harus bisa menginterpretasikan ya. Jangan hanya bisa membaca. Jangan hanya bisa membaca norm dari V1 plus V2 kuadrat sama dengan norm dari V1 di kuadrat tambah V2 kuadrat jika saling tegak lurus ya. Tapi Anda harus bisa membacanya begini ya. Kuadrat dari panjang dua buah vektor sama dengan jumlah masing-masing kuadratnya. Jadi pada saat Anda mempunyai dua buah vektor yang saling tegak lurus, maka Anda hitung panjangnya dulu, jumlah tersebut, ya, Anda jumlahkan dulu baru dihitung panjangnya, dikuadratkan, akan sama saja dengan Anda hitung masing-masing panjangnya dikuadratkan baru dijumlahkan. Jadi Anda bisa, urutnya bisa apa? Menjumlahkan, terus hitung panjangnya, kemudian apa? Dikuadratkan, hasilnya akan sama saja dengan apa? Masing-masing dihitung panjangnya baru dikuadratkan, baru dijumlahkan. Begitu ya, Dedek ya. Nah, ini pembuktiannya sangat simpel. Perumuman Pitagoras itu pembuktiannya sangat simpel karena kita tadi sudah mempunyai rumus ini. Jadi karena kita sudah mempunyai rumus ini, maka pada saat tetanya 90 derajat yaitu V1 dan V2 tegak lurus, maka ini akan sama dengan 0, sehingga Anda akan mempunyai V1 ditambah V2 dikuadratkan sama dengan jumlah masing-masing kuadrat dari panjangnya ya, masing-masing. Jadi Anda harus berlatih membunyikan, menginterpretasikan rumus seperti ini ya. Jadi Anda harus berani tidak hanya mengeja rumus ya. Jadi Anda jangan hanya bisa mengejar rumus, yaitu apa? Non V1 ditambah V2 dikuadratkan sama dengan norm dari V1 kuadrat ditambah V2 kuadrat. Anda harus menginterpretasikan apa? Bahwa Anda menjumlahkan dulu, kemudian Anda hitung panjangnya, lalu dikuadratkan, 3 langkah ya, jumlahkan, hitung panjangnya, baru kuadratkan, hasilnya sama dengan apa? Masing-masing Anda hitung dulu panjangnya, baru dikuadratkan, kemudian dijumlahkan. Ya, begitu ya, Dedek ya. Dedek harus belajar menginterpretasi. Jadi matematik itu tidak kering ya, tidak hanya membaca rumus, tetapi matematik itu juga diinterpretasikan, ya, diinterpretasikan. Begitu ya, Dedek ya. Nah, ini. Jadi coba. Jadi sekarang coba,
Kalau adik-adik membayangkan ya. Kalau adik-adik membayangkan V1 min 1 min 2 min 1. V2 2 1 1. Itu letaknya di R3 ya. Adik-adik ya. Di R3 Anda udah bayangkan belum? Ya. Min V1, kemudian apa? Min V2, kemudian nanti apa? Z-nya apa? 1 ya. Kemudian apa? V2-nya itu adalah apa? Kalau 2, 1, 1 gampang ya, adik-adik bisa bayangkan ya. Nah, tapi bagaimana Anda bisa menghitung sudutnya, maka secara analitik ini akan menjadi mudah sekali. Ya, jadi secara analitik ini menjadi mudah sekali. Jadi, dengan menggunakan cosinus theta, yaitu sama dengan dot produk dari V1 dan V2 dibagi dengan hasil kali V1 dikalikan V2, ini nanti akan sama dengan min 1, dot produknya kan ini ya, min 1 kali 1 ditambah min 2 kali 1 ditambah 1 kali 1 yang pembilang ini. Kemudian hasil kali pembilang dan penyebut ya. Jadi ini mungkin kurang nih ya. Jadi ini apa? Hasil kali pembilang dan apa? Hasil kali dari kedua norm itu ya. Hasil kedua norm itu. Jadi ini mungkin apa? Coba nanti kita cocokkan ya, siapa tahu Ibu ada yang salah ini ya. Panjang dari V1 berapa, Dedek? Panjang dari V2 berapa, Dedek? Panjang dari V1 berapa? Yuk, Ibu jangan tinggal pergi. Ya, 1. Ditambah berapa? 4. Ditambah dengan berapa? 1. Ya? 1. Sementara di sini berapa? 4. Ditambah dengan berapa? 1. Ditambah dengan 1 ya. Ini harusnya ada akar ini ya. Ini ada yang kurang. Ya, akar dari 4 plus 1 plus 1 ya. Jadi ini pembilangnya benar ya. Jadi ini harusnya akar 6 kali akar apa? 6. Ini ketemunya benar tapi ini menurut saya salah. Jadi ini sama dengan ini. Oke adik-adik. Jadi ini apa? Cosinus theta sama dengan min setengah ya. Cosinus theta sama dengan min setengah. Cosinus theta sama dengan min setengah. Oke ya adik-adik ya. Nah, kemudian mari kita lihat adik-adik. Nah, ini kalau IJK gimana adik-adik? I-nya 100, jadi ini ya, kalau IJK ini apa? Kalau di R3, Anda akan menggambar ini ya, ini apa? Ini I, ini vektor I, ini vektor 0, ini ya, sebut saja ini vektor J, ini vektor K. Nah, Anda bisa melihat secara fisik, secara geometri, bahwa mereka saling tegak lurus semuanya ya, Dedek. Ini tegak lurus dengan ini tegak lurus dengan ini tegak. Nah, tapi mari kita konfirmasi. Coba Anda konfirmasi, ya. Bagaimana Anda menghitungnya? Anda menghitung cosinus theta, sebut saja ya. Cosinus sudut antara apa? Cosinus sudut antara I dan J. Berapa, Dedek? Ada apa? I dot J per berapa? Halo, adik-adik? Maaf ya, ini tadi Ibu ada. Jadi I per J ditambah dikalikan dengan
dibagi panjang I dikalikan dengan panjang J ya, adik-adik. Jadi berapa ini? Ini kali ini berapa? Ini. Jadi ini berapa nih? Nah, kan 0 toh? Dibagi dengan panjang I nanti 1 dikalikan panjang J 1. Jadi sama dengan berapa? 0. Jadi mereka benar saling tegak lurus ya. Nanti dengan cara yang sama Anda akan bisa menghitung yang sudut antara I dan K, sudut antara J dan K. Kalau ini tadi secara kasat mata pakai apa? Pakai geometri, nanti secara analitik Anda bisa menghitungnya ya. Nah, kemudian yang berikut coba. Jadi kalau V-nya itu adalah 42 di R3, tentukan semua vektor yang tegak lurus terhadap V. Bagaimana Anda menghitungnya, adik? Himpunan semua vektor yang tegak lurus dengan V. Untuk menentukan semua vektor yang tegak lurus terhadap V tersebut, dimisalkan U adalah vektor XY tegak lurus terhadap V, maka haruslah V dot U ini sama dengan 0. Yakni 4X ya. Jadi ini berapa, adik? Jadi ini apa? 4 kali X ini adalah 4X. 2 kali Y ini adalah 2Y. Sama dengan 0 ya. Dari sinilah diperoleh Y sama dengan min 2X. Jadi himpunan semua vektor di R2 yang tegak lurus V, ini bisa kita tuliskan dengan S. Ini adalah himpunan dalam bentuk apa? Absisnya X, ordinatnya min 2 kali X dengan X ini. Jadi Anda bisa menuliskan bahwa himpunan semua vektor yang tegak lurus dengan V42 itu adalah vektor hasil kali X dengan vektor 1 min 2 ini ya. 1 min 2. Oke ya, Dede ya. Yang kayak gini-gini itu ya, ada harus berlatih juga untuk apa? Berarti juga untuk tidak hanya hafal rumusnya, tapi mengaplikasikan ya, mengaplikasikan rumusnya. Nah, sekarang adik-adik, ada pertanyaan sampai di sini, adik-adik? Ada pertanyaan tidak? Sebelum kita masuk ke proyeksi ortogonal, perhatikan ya Dede ya, nanti Anda kerepotan sendiri ya nanti kalau Anda tidak memperhatikan nanti pada waktu UAS ya. Oke ya. Nah. Ada pertanyaan nggak Dede? Nanti Anda juga, ini ya Ibu kemarin soal-soal itu cuma kami ambilkan dari buku-buku referensi ya. Jadi ini tayangan Ibu itu untuk teoretikalnya, kemudian adik-adik nanti harus mencari soal-soal latihan. Soal-soal latihan di mana? Soal latihannya ada di banyak tempat ya. Ada salah satunya di link-link yang Ibu berikan ya. Ya, oke ya. Nah, oke adik-adik. Sekarang kita masuk ke proyeksi ortogonal suatu vektor terhadap vektor yang lain. Jadi begini adik-adik. Pada waktu Anda mempunyai gini ya, adik-adik. Ya, kalau Anda mempunyai vektor ini, ya, maka proyeksi vektor V terhadap X itu, ini kan X, Y ya, ini X, Y ya, Dede ya, XY. Atau Anda bisa menuliskannya seperti tadi Ibu sampaikan, ini XY ya, XY. Bisa Anda tuliskan begini. Nah, ini proyeksi V pada sumbu X, apa Dede? Bagaimana Anda menentukan proyeksinya terhadap sumbu X? Jadi ini ditegak luruskan ya, Dede ya. Maka ini berapa ini? Titik ini proyeksinya. Ini proyeksi V terhadap sumbu X. Ini adalah berapa? Titik ini. Kalau ini P. Ini berapa?
Halo? Berapa? X, 0 ya? X, 0 ya, karena proyeksi di titik X. Kemudian proyeksi V terhadap sumbu Y berapa? Kalau Anda memperhatikan, ini mudah sekali, sama berapa? Halo? 0,Y. Ya, 0,Y. Nah, ini kan sederhana. Sekarang, ini adalah apa? Kalau Anda mempunyai, ini kan proyeksi terhadap sumbu-sumbu koordinat, jadi mudah ya. Kalau Anda mempunyai V, kemudian Anda mempunyai U, yang mau Anda cari adalah proyeksi V terhadap U. Nah, ini tegak lurus. Nah, ini proyeksi V terhadap U ini vektornya apa? Begitu loh. Nah, maka apa? Yang jelas apa, Adik? Karena ini berimpit dengan sumbu dengan apa? Vektor U, maka nanti proyeksi V pada U itu pasti adalah kelipatan dari V ya, Adik ya? Pasti adalah kelipatan dari V, ya enggak? Nah, jadi ini yang akan kita bicarakan, Adik-adik. Jadi bagaimana kita menentukan ya, bagaimana kalau Anda mempunyai suatu vektor V, kemudian Anda mempunyai vektor yang lain U, bagaimana Anda mencari proyeksi satu vektor ke vektor yang lain begitu. Nah ini kami tuliskan di sini, perkalian titik atau hasil kali skalar dua vektor akan dapat dipakai untuk menguraikan suatu vektor menjadi dua vektor yang saling tegak lurus. Nah, ini ada kaitannya dengan proyeksi ya, dengan proyeksi. Ya. Nah, ini nanti apa? Ini akan berguna untuk apa, Dede? Ini berguna adalah berguna untuk apa? Jadi kalau Anda punya vektor V, ini ada U, maka kalau Anda mempunyai vektor ininya, maka Anda akan bisa menentukan vektor ini. Maka Anda bisa menghitung apa? Jaraknya, jarak antara V dengan U, ya. Nah, nanti itu pakai ini ya. Jadi menentukan titik terdekat dari V, titik terdekat pada U yang jaraknya paling pendek dari V ya. Itu nanti alatnya adalah proyeksi ya, proyeksi adik-adik. Nah ini, mari kita diskusikan ya. Jadi ini pokok bahasan berikutnya adalah proyeksi ortogonal suatu vektor terhadap vektor yang lain ya. Proyeksi ortogonal suatu vektor terhadap vektor yang lain. Mari adik-adik gini. Jika U dan V adalah vektor-vektor yang tidak nol di ruang Y Euclid dimensi 2 atau ruang Y Euclid dimensi 3 ya. Jadi saya konsentrasikan masih di R2 dan R3 ya. Nanti setelah kita selesai dengan R2 dan R3, kita akan bicara ke Rn ya secara umum. Maka selalu dapat menuliskan vektor U menjadi. Jadi nanti kalau Anda mempunyai suatu vektor, jika U dan V adalah vektor-vektor yang tidak nol di ruang Y Euclid dimensi 2 atau ruang dimensi 3, maka selalu dapat untuk menuliskan vektor U ini sebagai jumlahan dari V1 ditambah V2, dengan V1-nya adalah kelipatan dari V, dan V2-nya tegak lurus terhadap V. Ya. Jadi tegak lurus. Nah, jadi begini. Jadi pada waktu Anda mempunyai U, di sini ada ya, ini U, ini ada V, maka U itu bisa kita cari bentuk standarnya yang berimpit dengan 0,0, ini kan sejajar ya. Kemudian V-nya, ini adalah berimpit dengan ini, maka nanti Anda akan bisa melihat bahwa kalau U diproyeksikan kepada V, ini akan menghasilkan vektor V1 yang merupakan kelipatan dari V. Mengapa demikian? Karena vektor V1 ini, vektor V1 ini, apa adik-adik? Karena vektor V1 ini berimpit dengan apa? Karena vektor V1 ini berimpit dengan V. Ya, berimpit dengan V. Jadi dia kelipatan. Jadi ini V-nya ya. Maaf, ini V-nya harusnya di sini. Nah, kemudian kalau
W1-nya ini kelipatan dari V, nanti Anda akan bisa membuat vektor yang tegak lurus pada W1 ini, ya. Nah, kita itu akan bagaimana menentukan W1 dan W2 ini, ya. Clear ya adik-adik? Masalahnya harus clear dulu. Kalau Anda nggak memperhatikan sulit ya. Kalau Anda nggak memperhatikan sulit. Ya. Nah, mari kita lihat adik-adik. Ya. Nah, ini nanti vektor W1 yang tadi dalam gambar itu disebut proyeksi ortogonal dari U pada V, dan vektor W2 disebut komponen dari U yang ortogonal terhadap V. Jadi ini W1 adalah disebut proyeksi ortogonal, sementara W2 disebut komponen dari U yang ortogonal terhadap V. Mengingat W1 adalah kelipatan dari V, ya toh, karena satu garis toh, maka kita dapat menuliskan W1 itu sama dengan KV, sehingga sama saja dengan masalahnya beralih ke bagaimana menentukan K-nya. Jadi U itu nanti akan sama dengan W1 ditambah W2, dengan W1-nya adalah kelipatan dari V dan W2. Kalau kedua ruas ya, ini U, ini sama dengan ini ya Dede ya, di dot produkkan dengan V, maka ini akan sama dengan KV W2 di dot produkkan dengan V. Ini kalau Anda mau hitung, ini akan sama dengan K dikalikan V dot V ditambah W2 didotkan dengan V. Nah, nanti ini K yang akan kita cari itu, ini apa? Ini V dot V itu adalah panjang dari V1, V dikuadratkan ya, V dikuadratkan. Ditambah dengan W2 dot V. Mengingat W2 tegak lurus terhadap V, kita dapatkan apa Dedek? W2 dot V sama dengan 0, ya Dedek ya. Sehingga persamaan di atas ini akan menghasilkan apa? Ini kan sama dengan 0 ya, ini sama dengan 0. Jadi persamaan di atas memberikan kepada kita K itu adalah U dot V dibagi dengan panjang dari V dikuadratkan. Ya, panjang dari V dikuadratkan. Selanjutnya, mengingat W1 itu KV, kita akan mendapatkan hal berikut ya, Dedek ya. Coba, kita akan mendapatkan hal berikut. Nah, jadi kita akan mendapatkan bahwa apa? Proyeksi ortogonal U dan V yaitu W1 dapat pula dihitung dengan langkah-langkah sebagai berikut. Itu dengan memperhatikan gambar 5.1 tadi, maka menurut definisi fungsi kosinus, cos theta itu akan sama dengan panjang dari W1 dibagi dengan panjang dari U. Atau kita mempunyai panjang dari W1 sama dengan U dikalikan, nah, panjang dari U dikalikan cos theta. Sementara itu dari rumus hasil kali skalar, nanti cos theta itu sama dengan U dot V dibagi dengan panjang U dikalikan panjang V. Dengan demikian nanti kalau Anda kembalikan ya, ke persamaan yang tadi, nanti akan sama dengan, jadi apa? Panjang dari W1 ya, itu akan sama dengan panjang dari U dikalikan U dot V dibagi dengan panjang U dikalikan panjang V. Sehingga sama dengan U dot V dibagi dengan panjang dari V. Mengingat setiap vektor yang tidak nol, termasuk W1 selalu mempunyai vektor satuan yang searah dengan W1, kita sebut dengan E1, maka E1 itu adalah W1 dibagi dengan panjang dari W1. Dengan panjang dari E1 sama dengan 0 ya, karena kita memang membuat vektor yang panjangnya 1. Dengan demikian pula dengan vektor V akan mempunyai vektor satuan. Misalnya namanya adalah apa? Kita beri notasi adalah E2. Maka E2 itu adalah panjang V dibagi dengan panjang V. Dengan E2-nya sama dengan apa? E2-nya sama dengan berapa, Dedek? Jadi kita mempunyai apa, Dedek? Kita mempunyai ini.
Nah, dengan demikian, karena W1, ya, karena W1 ini segaris dengan U, mungkin searah atau berlawan arah, maka W1 proyeksi U pada V, ya, maka vektor V1, vektor satuan V1 akan sama saja dengan vektor satuan V, yang berarti E1 sama dengan E2 sama dengan ini, ya. Untuk setiap vektor termasuk W1 selalu berlaku W1 sama dengan ini. Nah, dengan demikian nanti Anda akan, kalau kita kembalikan lagi, ini nanti kan kita sedang mencari V1 toh, maka V1 itu adalah U dot V dibagi dengan panjang panjang V dikalikan V dibagi dengan panjang ini. Jadi artinya sama dengan apa, Adik-adik? Artinya V1 yang kita cari itu, ya, V1 yang kita cari itu, ya, proyeksi U pada V itu ternyata bisa dihitung dengan sangat sederhana, yaitu menggunakan apa? U dot V dibagi dengan panjang V dikuadratkan dikalikan V. Itu loh, Adik-adik. Jadi inilah nilai dari K-nya itu yang kita cari. Inilah nilai dari nilai K, ya, yang kita cari. Nilai K yang kita cari. Jadi ini bisa ya, Dede, ya. Jadi W1 yang kita cari itu sepanjang U-nya tahu, sepanjang V-nya tahu, maka Anda akan bisa menghitung W1. W1 adalah dot produk U dan V dibagi dengan panjang V kuadrat, ya, ini ya, kuadrat ini dikalikan dengan V. Jadi mudah ya, Dedek, ya. Saya. Nah, sekarang ini coba, ini ada deh. Kalau Anda mempunyai vektor U 2 min 1 3, P 4 min 1 2, maka Anda akan bisa menghitung dot produk antara U dan V sama dengan 15. Dan panjang dari V kuadrat adalah 4 kuadrat ditambah dengan min 1 kuadrat tambah 2 kuadrat sama dengan 21. Sehingga diperoleh proyeksi ortogonal dari U pada V itu adalah sama dengan berapa? U dot V 15 dibagi dengan V kuadrat 21 dikalikan dengan vektor V. Vektor V itu tadi adalah 4 min 1, 2. Jadi proyeksi U pada V ini adalah vektor 20/7, min 5/7, 10/7. Nah, komponen dari U yang ortogonal pada V, yaitu W2, tidak lain adalah U min W1. Jadi kalau Anda sudah punya W1-nya, Anda akan punya W2-nya. Yaitu sama dengan berapa? U-nya tadi apa? 2 min 1, 3, dikurangi dengan 20/7, min 5/7, 10/7, sama dengan berapa? Min 6/7, min 2/7, 11/7. Nah,
Pengecekan dapat dilakukan dengan menunjukkan B2 tegak lurus P dengan menunjukkan B2.V sama dengan 0. Sehingga Anda bisa lakukan perhitungan, ini sama dengan 0 ya. Jadi kalau kita mencari sesuatu, kan kita akan konfirmasi, benar nggak perhitungannya. Itu bisa dicek dengan menunjukkan apakah B2.V itu sama dengan 0. Begitu ya, adik-adik ya. Oke ya, clear? Ada kesulitan tidak? Nah, itu tentang proyeksi ortogonal suatu vektor pada vektor yang lain. Nah sekarang untuk apa toh kita mencari proyeksi ortogonal? Apa gunanya menentukan proyeksi ortogonal suatu vektor terhadap vektor yang lain? Salah satu aplikasinya adalah untuk menghitung jarak suatu titik terhadap suatu garis. Jadi adik-adik kalau mempunyai titik, Anda mempunyai garis, bagaimana Anda mencari titik, mencari jarak terdekat antara titik dan garis itu, ya. Itu sebenarnya yang dipakai Google kayak gitu tuh loh, menghitung jarak itu ya. Dia mempunyai titik di mana, kemudian ini nanti jarak terdekatnya berapa, gitu ya, adik-adik ya. Nah, coba secara geometri, jarak titik P ke garis G tidak lain adalah panjang vektor D yang diarsir pada gambar ya. Jadi kalau Anda mempunyai apa adik-adik? Kalau Anda mempunyai titik P, kemudian Anda mempunyai garis G gitu ya. Anda mempunyai titik P, Anda mempunyai garis G, maka jarak dari titik P ke garis G itu adalah panjang dari D, di mana D itu adalah apa? Ya, jadi ini tegak lurus. Nah, kalau vektornya ini adalah apa? P gitu ya. Maka nanti Anda hitung dulu apa? Anda hitung dulu ini apa? V1. Ini nanti D itu tidak lain adalah panjang dari V2 ya. Itu ya, Dede ya. Nah, gitu. Itu aplikasinya, Dede. Gimana? Sebelum kita masuk terus, Anda punya jadi apa? Tadi buat apa sih Bu Wahyuni mengintroduce apa? Proyeksi suatu vektor ke suatu garis, ya. Ya. Clear Adik-adik? Ya. Nah, jadi ini yang tadi Ibu gambarkan ya. Tadi Ibu gambarkan. Jadi ini apa? Jadi pada waktu Anda mau mencari jarak antara titik P dengan garis G, maka Anda mencari D, ya. Pada waktu mencari D sebenarnya Anda adalah mencari B2. Karena kalau
P ini tidak lain adalah vektor V, ya. Kalau P itu adalah ujung dari vektor V, maka nanti ini adalah apa? Ini adalah proyeksi V1. Itu tadi yang menghitung rumusnya sudah bisa. Kemudian Anda punya apa? V2. Ya. Ya. Jadi adik-adik mempunyai apa? Bahwa ini apa? Jadi yang merah ini adalah proyeksi V pada U, yang D itu adalah V dikurangi proyeksi V pada U, yaitu V2 tadi. Ya. Jadi sekarang kalau kita ini kan, kalau kita teruskan ya, adik-adik ya. Nah ini, coba. Ada ya, jadi ini Anda sudah punya gambaran itu ya, adik-adik ya. Nah, sekarang kita ke bab berikutnya. Coba. Hasil kali silang, adik-adik. Hasil kali silang. Ini hasil kali silang berbeda dengan dot product. Dot product itu kalau Anda punya dua buah vektor, dot product hasilnya apa, adik-adik? Halo? Skalar. Skalar. Nah, sekarang hasil kali silang ini hanya pada vektor di R2. Kalau dot product itu tadi baik di R2 maupun di R3 ya, adik-adik ya. Kalau hasil kali silang itu hanya didefinisikan pada R3. Jadi Anda nggak boleh mendefinisikan apa, adik-adik? Hasil kali silang. Anda tidak bisa mengaplikasikan rumus hasil kali silang ini nanti pada R2. Ini hanya pada R3. Jadi sekali lagi hanya pada R3 ya, hanya pada apa? R3. Hanya pada apa? R3. Keren. Mari kita lihat adik-adik. Pendefinisian hasil kali silang cross product di R3, hanya di R3. Ya. Pada subbok pembahasan ini akan diperkenalkan konsep hasil kali silang atau cross product yang hanya berlaku pada ruang Euclid berdimensi 3, R3. Hasil kali silang ini. Hasil kali silang tidak didefinisikan untuk vektor pada ruang Euclid dimensi 2. Nah ini ya, coba ini adik-adik. Pada waktu adik-adik memutar skrup gitu ya, adik-adik ya. Pada waktu adik-adik memutar skrup gitu ya. Jadi ini motivasinya, nanti juga ada aplikasinya yang sangat bagus sekali ya. Jadi hukum Lorentz pada fisika, kita sudah tahu bahwa apa? Dalam fisika, gaya Lorentz merupakan salah satu gaya yang dihasilkan karena adanya suatu muatan listrik yang dihantarkan oleh sebuah arus listrik yang ada di dalam suatu medan magnet. Ya. Jadi ini katakanlah ini B-nya itu adalah apa? Medan magnetnya. Kemudian itu ada arus listriknya, ya. Maka nanti apa? Arah dari gaya Lorentz selalu tegak lurus dengan arah pada kuat arus listrik serta induksi magnet yang ada. Arah yang dihasilkan dari gaya Lorentz ini akan selalu mengarah terhadap arah maju skrup yang diputar arah atas pada gerakan muatan listrik V yang menuju ke arah medan magnet B yang sering disebut dengan aturan tangan kanan, sebagaimana dituliskan dalam gambar ya. Jadi adik-adik ya, pada waktu adik-adik itu memutar skrup,
nanti kan diputar gitu ya. Maka ini dia mengikuti aturan tangan kanan. Ya. Jadi ini nanti apa? Anda punya dua vektor yang ibu jari dan telunjuk ya, sama apa? Telunjuk sama jari tengah itu ya. Telunjuk sama jari tengah itu Anda putar, maka yang ibu jarinya itu adalah tegak lurus pada apa, Adik-adik? Tegak lurus pada kalau ini diputar ke arah tangan kanan ya, itu nanti akan tegak lurus pada akan tegak lurus pada jari telunjuk dan apa? Jari tengah itu tadi pada waktu digerakkan ya, ya. Nah, jadi ini ilustrasi aturan tangan kanan ya, Adik-adik ya. Nah, kemudian Adik-adik akan bisa merasakan bahwa apa? Atau Anda termotivasi bagaimana menentukan vektor yang tegak lurus pada ibu jari dan apa? Jari tengah tadi gitu loh. Pada telunjuk dan jari tengah tadi. Nah, ini kita misalkan V1-nya ini adalah ini. Kemudian Anda punya V2-nya. Maka hasil kali silang vektor V1 dan V2 dinotasikan dengan V1 cross V2 adalah vektor yang panjangnya sama dengan luas jajaran ginjang dengan sisi-sisi V1 dan V2. Jadi vektor kan mempunyai panjang dan arah ya. Nah, panjangnya berapa? Panjangnya adalah jajaran ginjang yang apa? Sisi-sisinya adalah V1 dan V2, sedangkan arahnya tegak lurus bidang yang memuat kedua vektor tersebut dengan aturan tangan kanan. Jadi ini nanti V1 diputar ke V2, kemudian ke atas. Ini diperoleh dengan V1 cross V2. Ini Adik-adik ya. Nah, oke ya Adik-adik ya. Jadi sebagai contoh yang sederhana saja, kalau Anda punya V1-nya itu adalah X1, Y1, Y1, V2-nya adalah X2, Y2, Z2, maka komponen dari V1 cross V2, ya, komponennya dari V1 cross V2 ini adalah apa? Ini ya, ini kita definisikan sebagai apa, Adik? Kalau V1.V2 kan hasil kali ini dengan ini ya, Adik ya. Kalau ditambah ini, itu kalau dot product. Kalau hasil kali silang itu adalah apa ini, Adik? Kalau Adik lihat, ya. Jadi ini saya hapus dulu gambarnya ya, nih. Maka apa, Adik? Ini adalah apa? Y1 dikalikan Y2 dikurangi Y2 dikurangi Z1. Oke ya. Kemudian saya pakai warna yang lain. Minus X1 dikalikan Z1 dikurangi dengan X2 dikurangi Z1. Nah, kemudian untuk yang ketiga, ini adalah apa, Dedek? Yang biru ya, yang biru ini adalah apa? X1 dikalikan Y1, D2, ya. Kemudian ini. Nah, ini. Jadi, ini Anda coba merasakan ini apa? Kalau dengan cara ini, nanti mesti ini ada kaitannya dengan apa, Dedek? Pada waktu Anda menghitung ekspansi determinan, Anda itu menghapus suatu baris dan suatu kolom ya, Dedek ya? Halo? Ya nggak? Masih ingat nggak? Adik bisa lihat? Adik merasakan tidak? Ini nanti pasti ada hubungannya dengan apa? Determinan. Nanti akan kita tunjukkan ya. Coba. Pada saat I-nya sama dengan 100, lihat ya. J-nya sama dengan 010. K-nya ini sama dengan ini, maka setiap vektor V1 di R3
akan dapat dinyatakan dengan V1 adalah X ini ya. Jadi ini adalah apa? X1 kali Y, Y1 kali J, ini nih. Jadi apa? Anda mempunyai apa? Vektor ini adalah ini ya, ini X, maaf. Ini di sini Y, ini di sini apa? Z ya. Jadi ini. Jadi setiap vektor itu dapat dinyatakan sebagai hasil kali skalar X1 kali I ditambah hasil kali skalar Y2 kali J ditambah dengan hasil kali skalar Z1 dikalikan ini ya. Itu adik-adik ya. Nah, maka dari sini adik-adik ya, adik-adik akan bisa menggunakan ekspansi determinan pada baris ke-1. Ya enggak, Dek? Walaupun di sini isinya itu bukan skalar, tapi Anda bisa melihat bahwa ada hubungan antara determinan dengan ini. Jadi ini apa? Jadi hasil kali silang I dapat dinyatakan sebagai V1 cross V2 itu adalah apa? Ini ya, jadi ini adalah hasil kali silang. Jadi V1 cross V2 itu adalah determinan dari matriks ini. Jadi V1 dan V2 adalah determinan dari matriks ini. Sama dengan berapa? Kalau kita ekspansikan pada baris pertama, ini baris pertama, ini baris kedua, ini apa? Ini maaf ya. Ini baris pertama, ini baris pertama, ini baris pertama. Ini nanti apa? Ini kali ini, terus berapa? Minus ini kali ini gitu ya. Terus minus apa? Dan seterusnya ya, seterusnya. Sehingga Anda mempunyai ini. Jadi apa? Adik-adik, V1.V2 ternyata dapat dihitung dengan menggunakan yang tadi itu syarat geometri pakai aturan jajaran, aturan apa? Pakai aturan tangan kanan itu kan sulit tahu ya, adik-adik ya. Ini bisa dihitung menggunakan apa? Secara analitik dengan sangat mudah, begitu ya, dengan sangat apa? Mudah. Nah, sebagai contoh aja. Kalau Anda mempunyai V1-nya adalah 21 min 3, V2-nya adalah 40 min 3, maka V1 cross V2 adalah determinan dari ini. Nah, ini determinan dari ini, hasilnya adalah ini. Jadi ini tidak lain adalah vektor apa, Dedek? Vektor 5 min 22 min 4 ya, min 4. Begitu ya, Dedek ya. Nah, begitu ya, Dedek. Nah, nanti Anda akan bisa menunjukkan bahwa kita mempunyai, kemarin kan Anda belajar tentang sifat-sifat apa, Dedek? Anda belajar tentang sifat-sifat apa? Dot product ya. Sekarang kita akan mempunyai sifat-sifat dari hasil kali silang. Yang pertama adalah setiap vektor di hasil kali silangkan dengan dirinya sendiri sama dengan 0. Mengapa, Dedek? V1.V1 itu sama dengan ini. Karena apa, Dedek? Karena apa? V1.V1 itu ini kan akan sama dengan determinan dari apa, Dedek? I, J, K. Ini nanti apa? X1, Y1, Z1. Ini karena ini dengan V1 juga. Ini apa? X1, Y1, Z1. Jadi ada dua baris yang sama. Ini ada dua baris yang sama. Maka nanti ini nilainya adalah 0. Nolnya tentu saja 0 vektor ya, jadi ya. Sekarang adik-adik, tugasnya, ya. Mulai tugas ya, adik-adik ya. Perhatikan ya, tugasnya ya, Dede ya. Tugasnya adalah apa, Dede? Bukti teorema 1. Bagaimana Anda membuktikan teorema 1? Jadi tugasnya adalah apa? Ini ya, bukti teorema 1 ini. Ya.
ya. Jadi tugasnya ini, ya, biar yang aktif tidak hanya ibu ya, adik saya juga harus aktif, ya. Jadi bukti teorema 1 itulah tugas Anda. Nanti saya buatkan apa, Dek? Buatkan sistemnya di si master. Ya. Ada, Dek? Jadi bukti teorema 1 sifat-sifat hasil kali silang.